terlihat? Lihat Bu. Oke. Terlihat. Nah, ini nanti kalian bisa juga untuk tugas pakai ya op-amp ya. Ini apa namanya? Op-amp itu adalah kepanjangan atau singkatan dari operational amplifier. Nah, operational amplifier ini merupakan penguat beda, penguat diferensial ya. Kita belum bahas penguat diferensial, kan penguat macam-macam ya. Ya, penguat gandengan ada gandengannya juga macam-macam. Kemudian ada penguat diferensial. Nah, penguat diferensial itu apa namanya, keistimewaan adalah dia memiliki impedansi masukan yang tinggi dan impedansi keluaran rendah. Penguat operasional atau ini op-amp ini terdiri dari banyak transistor, resistor, dan kapasitor yang dibuat atau dikemas dalam suatu rangkaian chip ya, terpadu atau integrated circuit. Jadi waktu kita bahas mengenai transistor penguat ya, penguat itu kan ada yang diskret. Diskret itu menggunakan satu transistor atau pakai dua transistor atau mungkin lebih, ada stage-nya. Nah, kalau untuk yang penguat operasional itu dia sudah integrated. Kita sudah nggak bisa melihat mana itu transistor, mana itu kapasitor, mana itu resistornya. Nah, fungsinya ya dia sebagai rangkaian yang kompak ya, yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai amplifier atau bisa juga sebagai buffer, atau kalau buffer itu berarti dia penguatannya satu ya, penyangga itu untuk stabilizer ya, kemudian bisa untuk filter, bisa untuk apa namanya, filter aktif, bisa untuk filter pass, low pass, bisa untuk band pass, bisa untuk stop pass, untuk high pass dan macam-macam. Nah, penggunaan op-amp ini karena dia kompak itu jadi sangat banyak ya untuk komunikasi audio, radio dan sebagainya. Nah, ini bentuk simbolnya ini seperti ini ya. Tidak selalu terbuat dari BJT, tapi bisa juga ini FET ya. Nah, di dalam sebuah, tadi kan ini op-amp itu sebuah penguat beda, penguat diferensial. Jadi di dalam suatu op-amp itu pasti ada penguat seperti ini. Ya, ada penguat diferensialnya. Nah, penguat diferensialnya tuh yang mana ini? Penguat diferensial itu atau penguat beda itu ya selalu punya dua buah input dan dua buah output. Nah, ini dia terdiri dari transistor ini Q1 dan Q2 berhadapan-hadapan. RE-nya dipakai untuk bersama, VCC-nya 1. Ini ada input V1, input V2. Nah, ini bisa pakai BJT atau pakai FET. Nah, ini di dalam sebuah op-amp itu pasti ada ini. Ini namanya penguat diferensial. Nah, penguat op-amp-nya sendiri seperti apa nih? Saya buka dulu ya. Nah, ini seperti ini. Op-amp kalau dibuka itu dia terdiri dari ini. Nah, kalian bisa lihat mana differential stage-nya. Ini differential stage-nya. Ada Q1, Q2 di mana RE-nya ini ya ada RE-nya nih, apa namanya, bagian E-nya nyatu. Ini, nah ini ada input, ada dua input, ada dua output gitu. Nah, ini komponennya ada yang ini. Nah, sisanya kalian bisa lihat ini ada penguat lagi, ini ada penguat lagi, ini ada penguat lagi, ada penguat lagi. Jadi penguatnya tuh di dalam op-amp itu nggak cuma sekali aja, tapi selalu punya ini differential stage ya. Jadi kalau op-amp itu ada di dalam sini ada differential amplifier ya. Differential amplifier itu yang ini. Kemudian ada penguat atau amplifier yang lain. Stage-nya pasti lebih dari satu. Nah, yang cukup kompleks ini kita tinggal beri
simbol ini, ada non-inverting input, ada inverting input. Nah, non-inverting input dan ada inverting input. Nah, ini ya. Kemudian jadi ini masuk ke ini inputnya, ini differential output amplifiernya, ini adalah penguatan macam-macamnya. Kemudian nanti ada ini kelas B push pull emitter follower. Jadi ini sebagai sebagai buffer ya, sebagai buffer baru nanti keluarannya. Nah ini simbolnya ini ada simbol, ada non inverting, inverting, ada VCC, ada min VEE. Nah ini lihatnya, ini kan dia pakainya TSEB ya. Ini pakai TSEB, ini negatif, ini positif, ada kemudian ini outputnya gitu. Skematiknya seperti ini. Kemudian antara V input dan V output ini ada R input ya, R input, kemudian ada R outputnya. Nah, apa itu differential amplifier? Nah, differential amplifier itu jadi bagian dari op-amp yang dia memiliki input 1, input 2, output 1, output 2. Nah, ingat bahwa kalau kita punya satu buah penguat seperti ini, maka kita akan mendapatkan fase yang berbalik, yang terbalik terhadap inputnya. Ingat kan ya? Karena apa? Karena ini pengaruh ini di sini nanti ada ada superposisi gitu ya. Ada karena ada VBE dengan yang ini, dia sinusoidal gitu ya. Nah, maka di sini keluarannya akan terbalik fase terhadap V input. Oke, ini namanya input inverting. Ini input inverting karena mengeluarkan output yang berbalik fase. Nah, kemudian karena RE ini dipakai bersama, maka ketika ini kecil, ya menyebabkan di sini besar. Jadi outputnya akan berkebalikan dengan yang output dari transistor pertama. Sehingga ini ada input yang menyebabkan outputnya berbalik fase, dan ini ada input yang menyebabkan outputnya itu satu fase. Nah, kenapa disebut sebagai penguat beda? Karena V outputnya ini merupakan penjumlahan antara output positif dan output negatif ini. V outputnya adalah penguat, ini AD kalikan V1 min V2. Nah, tetapi ternyata V1 min V2 atau ternyata ada yang namanya penguatan gini. Kalau misalkan V1 dan V2 itu sama, harusnya kan V outputnya akan 0 karena V1 min V2-nya 0. Tapi ternyata pada prakteknya tidak demikian. Jadi meskipun V1 sama dengan V2, tetap ada ini, ada sinyal common mode, ada output yang terjadi karena mode sinyal yang digunakan secara bersamaan. Nah, itu ini namanya VD ya, VC atau tegangan common mode. Nah, tegangan common mode ini besarnya adalah V1 ditambah V2 dibagi 2. V1 adalah input 1, V2 adalah input 2, kemudian dibagi 2. Nah, yang diharapkan VC-nya ini sekecil mungkin. Maka ada yang namanya ini CMRR. CMRR adalah common mode rejection ratio atau rasio antara penguatan diferensial terhadap penguatan common mode. Nah, alat yang bagus CMRR-nya itu diminta sekecil mungkin ya. Jadi CMRR itu kalau misalkan besar berarti alatnya kurang bagus ya. Nah, oleh karena itu, karena tadi ada AC penguatan common mode, maka V outputnya jadi AD kali VD ditambah AC kali VC gitu. Nah, AC ini nilainya harusnya kurang dari 1. Kalau AD ya lebih dari 1 ya. AD lebih dari 1 gitu. Jadi kalau misalkan kalian dengar ada CMRR, common mode rejection ratio, ini adalah kemampuan suatu alat untuk mereject sinyal common mode ya.
Nah, CMRR-nya gini, CMRR-nya kalau kemampuannya besar, maka CMRR-nya juga tinggi. Nah, AV-nya diharapkan sekecil mungkin. Jadi kalau CMRR itu harus besar, kalau AC sekecil mungkin. Gitu. Nah, tadi ya, kenapa dibahas apa namanya penguat diferensial ya? Karena penguat diferensial itu ada di dalam op-amp. Nah, op-amp tadi dia punya ini, ada input positif ini dan input negatif. Kemudian ini ada VCC dan ini min VCC atau VCC ini min VEE. Jadi kalian jangan tidak mau belajar TSEB ya, karena pada prinsipnya banyak kalau di dalam op-amp itu TSEB lah yang dipakai untuk menghidupkan atau untuk membuat rangkaian si itu. Ini kan di sini ada VCC dan ada min VCC. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuk op-amp-nya saya mungkin pernah ya, nah ini op-amp. Ini salah satu op-amp OP07. Apakah hanya OP07? Banyak sekali yang lain, ada LF417, 412 ya. Dipakai untuk apa aja ya? Tadi untuk penguat bisa, untuk buffer bisa, untuk filter bisa, filter juga macam-macam. Nah, ini yang kita masukkan, ini nggak kelihatan, yang kelihatan hanya ini. Terus ini ada kaki nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngitungnya dari mana? Ini setiap op-amp pasti ada ini cobekan ini nih, ada lengkungan ini berarti sebelah kiri ini dihitung sebagai kaki 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tidak tahu kaki-kaki ini untuk apa kalau tidak mau baca datasheet. Nah, kaki 2 ini input inverting. Yang ini input non-inverting. Artinya apa input inverting? Input inverting nanti keluarannya di output ini akan berbalik fase terhadap inputnya. Kalau yang input non-inverting, input plus, berarti outputnya akan sama fasenya. Kemudian di sini ada apa namanya? Ini ada V-in ya. Ini ada V-in, ini ada V ini ada V minus, ini ada V plus. Berarti ini VCC dan VEE. Kemudian outputnya ini. Gitu ya. Nah, terus nanti kalian baca. Nah, rangkaian memfungsikannya sebagai op-amp bagaimana, sebagai penguat di mana ya? Tadi penguat itu ada inverting, ada non-inverting. Kalau kita mau menggunakannya sebagai penguat inverting, berarti kita memasukkan inputnya di yang negatif, ya. Outputnya ini akan terbalik. Kalau ini sinusnya sinus ke atas dulu fasenya, kalau ini nanti outputnya jadi sinusnya ke bawah. Kemudian pasangkan ini ya, RA dari input ke negatif, ini pasangkan RA, kemudian nanti antara RA dengan input negatif ini dicabangkan ke RF ya, ini atau ini R1, ini R2, kemudian ini ke output. Nah, dari sini kita bisa mencari AV-nya. AV itu penguatan tegangannya sama dengan V output per V input, atau V output itu adalah ini RF kali I, V inputnya RA kali I-nya sama, kita coret, nah tinggal ini. Nah, minusnya kenapa? Minus ini ya menunjukkan bahwa fasenya terbalik, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan saya punya AV itu berarti AV itu kita tinggal nanti memvariasikan RF dan RA. Tapi misalkan gini, VCC-nya itu 5 volt ya, VCC-nya 5 volt. Saya pakai perbandingan RA-nya 100, RF-nya saya pakai 1 mega ohm, sehingga saya dapat AV-nya 1000 kali ya, 1000 kali, penguatan 1000 kali. Nah, kemudian saya masukkan V inputnya. Nah, V inputnya ini saya variasikan 1 mili, 2 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili, 10 mili,
7,5 dan seterusnya. Nah, sekarang berapa V outputnya? Nah, V output itu ya sama. V output sama dengan AV kali V input. AV kali V input. Nah, AV-nya 1000, berarti kan tinggal 1000 kali 1 mili. Ini 1 volt. Ini kalau V inputnya 2 mili, 2 mili kali 1000 ini 2 volt. Kalau V inputnya 4 mili, berarti ini 4 volt. Kalau V inputnya 5 mili, 5 volt. Kalau V inputnya 6 mili, harusnya kan 6 volt kan? Ya, 6 mili kali 1000 berapa? 6 volt, Bu. Kenapa ini hanya 5 volt? Ini juga, ini 10 volt, tapi di sini hanya 5 volt. Ini 7,5 volt, ini 5 volt. Kenapa? Ada yang tahu? Karena? PCC-nya, Bu. Iya, VCC-nya 5 volt. Jadi 5 volt. Jadi batasnya adalah ini. Terus maksudnya bagaimana? Ya, kan tadi harusnya 10 atau ini misalkan 6 volt. 6 volt kan harusnya gini, peak to peak 6 volt. Gitu kan ya, 6 volt. Atau VCC 5 min 5. Berarti kan enggak ini VCC-nya 5 volt. Nah, berarti kan totalnya harusnya 5 volt ya. Peak to peak-nya itu nggak boleh lebih dari 5 volt. Nah, terus kalau ininya harusnya 6 volt ya, artinya dia akan kepotong bagian atas dan bawahnya gitu ya. Jadi kita akan dibatasi oleh 5 volt. Maka dari itu kalau ada pembatasan nilai V input yang boleh lewat. Nah, kalau misalkan kalian mau melewatkan ini, V inputnya 6 milivolt, Bu. Bagaimana? Ya, kurangi aja. Kurangi aja RF-nya. Nah, RF-nya ini pasangkan ini nilai ini pakai pakai variabel resistor supaya bisa diputar-putar. Ini ya, di sini dipasangkan maaf tadi ya. Variabel resistor ya, di sini variabel resistor supaya keluarannya itu tetap 5 volt gitu dan tidak terpotong. Artinya apa yang harus diperkecil ya, RF-nya diperkecil gitu ya. Nah, ini kalau penguat non inverting berarti nanti inputnya ya kita masukkan ke input plus, kemudian input negatif kita hubungkan dengan RA dan RF. Nah, V outputnya ini akan terhubung dengan RF. Berapa V output atau penguatannya? Penguatannya ini V output per V input atau 1 ditambah RF plus RA ya. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya sama aja, bedanya ya ini ada minus itu artinya tadi terbalik fasenya. Kalau yang ini tidak terbalik, makanya disebut sebagai non inverting ya, penguat. Kemudian ada rangkaian pengikut tegangan, voltage follower. Nah, voltage follower ini tidak dihubungkan dengan RF dan Rin. Jadi seperti ini, V inputnya langsung ke positif, V negatifnya langsung dihubungkan ke V output. Nah, ini menghasilkan AV yang nilainya sama dengan 1. Artinya apa? V output sama dengan V input. Nah, ini bukan sebagai penguat, ini nanti fungsinya sebagai penyangga. Penyangga itu berfungsi untuk menstabilkan sinyal. Nah, ini nanti penguat penjumlah. Penguat penjumlah itu berarti akan ada akan ada V output yang merupakan penjumlahan dari ini, atau kita bisa memilih nanti V outputnya akan bernilai berapa. Oke, sampai sini mungkin untuk yang penguat amplifier kalian bisa baca ya, ini ada rangkaian integrator, ini ada rangkaian diferensiator, baik sekali. Oke. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya. Untuk untuk tugasnya, kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa tanya lewat PJ-nya. Dan tolong didiskusikan sekali lagi, saya kasih batas maksimum pengumpulan itu tanggal 4
Januari tidak ada perpanjangan lagi karena tanggal 7 itu sudah harus input nilai dan saya butuh waktu untuk mengoreksi ya. Baik, Bu. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, tetap jaga kesehatan. Ingat, meskipun kalian, oh ya, begini, sebelum saya tutup bahwa nanti di saat UAS itu kan UASnya dilaksanakan secara paralel. Saya sudah setting supaya dalam satu waktu itu tidak banyak mata kuliah yang bebarengan ya. Tapi apa namanya? Mudah-mudahan nanti epsilonnya tidak terkendala. Tapi saya sudah menyiapkan Google Drive. Sekiranya nanti kalian tidak bisa mengupload ke Epsilon, langsung upload ke Google Drive dan itu kan ada waktu pengumpulan ya. Kalau di Epsilon itu saya lupa ya. Kalau elektronika itu hari apa? Hari Kamis ya, jam berapa? Ada yang tahu? 1, Bu. Oh, jam 1 sampai jam 3. Nah, berarti waktu pengerjaan itu hanya 100 menit. Berarti dari jam 13 sampai jam 14.40. Selesai tidak selesai, kalian sudah harus stop. Jangan lanjutkan. Kalau misalkan kalian melanjutkan, itu berarti kalian curang. Waktunya 100 menit. Silakan kalian setting reminder sendiri. Kalau sudah 100 menit, langsung ditutup. Selesai tidak selesai, langsung langsung didokumentasikan dan dikirim ke Epsilon. Epsilon itu waktu uploadnya 20 menit. Saya pikir kalau kalian memang disiplin, 20 menit itu cukup ya. 20 menit itu cukup untuk mengirimkan jawaban. Kalau misalkan terkendala, ada tambahan waktu 5 menit untuk upload di Google Drive. Dan tolong, kemarin tuh saya agak repot ketika harus membagi ya. Untuk di Google Drive itu, kalian tulis filenya, nama kalian tentunya ya, kemudian mata kuliahnya apa dan pengampunya siapa. Jadi jangan hanya elektronika. Elektronika kan ada kelas A, kelas B atau lengkap aja. Misalkan nanti saya buatkan di Google di pengumumannya ya. Misalkan FA 1 NIM-nya gitu ya. NIM-nya kemudian saya pikir NIM nggak apa-apa. Misalkan FA kemudian NIM kemudian nama mata kuliah kemudian nama dosen pengampu. Kalau misalkan merasa ribet ya salah satu boleh, namanya juga boleh, tapi yang penting mata kuliah dan dosen pengampunya itu ditulis. Jadi saya nggak perlu nyari-nyari. Saya terus terang saya pusing kemarin waktu UTS itu. Saya harus membagi-bagi ini kelasnya siapa, itu saya harus lihat satu-satu ya, satu-satu dari daftar hadirnya. Nah, tolonglah bantu saya ya untuk mempermudah pekerjaan saya. Syukur-syukur tidak ada yang download, tidak ada yang upload di Epsilon. Maka dari itu, bagi yang menggunakan WiFi di rumah, tolong HP-nya tetap diberi data ya, pakai data, karena kan kita kadang-kadang entah mati lampu atau ya jangan sampai mati lampu, tapi mungkin WiFi di rumah terganggu, kalian masih bisa pakai WiFi dari HP gitu ya, hotspot dari tethering dari HP. Baik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, minum vitamin. Sakit itu tidak enak, sakit itu mahal. Dan kalau kalian sehat, insya Allah UASnya juga lancar. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak yang masih kurang sana sini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Saya tutup ya.